Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa TVmu yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam program belajar tahsin metode Askah. Mudah-mudahan istiqomahnya kita menjadi wasilah kita bisa mendapatkan bacaan yang maksimal, bacaan yang standar, itu bacaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allah telah memberikan gambaran sebagaimana bacaan Al-Quran kita itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila," dan baca oleh kalian Al-Quran dengan tartil. Insyaallah ya, kita nonton metode Askah ini salah satu wasilah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Nanti dilanjutkan di rumah dengan banyak praktek dan belajar kepada ustadz dan ustadzahnya masing-masing. Baik pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan di episode 11 ini tentang belajar huruf. Kita akan masuk ke mulai kelompok huruf. Sebelum masuk ke kelompok huruf, kita akan coba mengingat kembali kelompok-kelompok apa saja yang telah sudah kita pelajari ya. Kalau yang pertama kalau ingat yang pertama itu ada kedua bibir. Ya. Ini ada 4 hurufnya. Ba, ma, wa, fa ya. Di sini jangan lupa makhrajnya ada kedua bibir, sama dia. Nama kelompok juga kedua bibir. Ba ini rapat. Kedua bibirnya rapat ya. Ma juga sama rapat. Wa dia bibirnya maju. Maju ya. Tidak monyong tapi maju. Wa. Dan fa. Gigi seri atas. Bibir bawah. Dalam. Ya. Fa. Fa ya. Di sini kita ada 2 sifat, jangan lupa. Ada tipis, lalu ada udara tertahan, memantul. Ma ada 2 dia, tipis, lalu ada udara tertahan. Wa juga ada 2, sama tipis, udara tertahan. Dan fa dia juga ada 2, tipis juga, dan udaranya berhembus. Ya, ini kelompok 1 nih, jangan lupa ya. Ba, ma, wa, fa. Baik, selanjutnya kelompok 2 kita ingat-ingat lagi. Ya, mungkin secara ringkas saja kita akan reviewnya. Kenapa? Karena di metode Askah ini adalah harus banyak mengulang. Kita nggak usah menghafal, tapi kita mengulang saja. Oke, banyak diulang, semakin ingat insya Allah. Yang kedua, ujung gigi seri bawah dekat dengan ujung lidah ya. Huruf yang 3 ada za, ada sa, ada so ya. Ujung gigi seri bawah, ujung lidah berdekatan, dia tidak menempel. Huruf yang 3 ada za, sa, so ya. Dan kalau kita ingat di so ini huruf tebal ya. Kita akan tandain merah di sini, so huruf tebal. Sedangkan yang za sama sa huruf tipis. Za, sa, so. Za kita ingat-ingat lagi. Di sini sifatnya tipis. Ya. Lalu udaranya ditahan. Sa tipis. Lalu berhembus. So tebal. Ya, lalu apa? Berhembus, udaranya berhembus. Ya, ini za, sa, dan so.
Lalu kelompok 3, dekat-dekat dia ya, tidak berjauhan. Kalau pertama tadi kita ingat-ingat kedua bibir, lalu setelahnya ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Maka yang ketiga berdekatan dari situ, ujung lidah, ya. Yang ketiga berarti ujung lidah, ujung gigi seri atas. Insya Allah kalau pemirsa ketinggalan episode yang lalu, insya Allah akan bisa terus di reminder ya. Kita akan ulangi terus. Ini huruf ada 3, ada sa, ada za, ada huruf tebal lagi ya. Apa huruf tebalnya? Huruf zo. Ya, sa, za, zo. Ya, bisa diingat-ingat tuh. Sifatnya untuk sa, dia napasnya berhembus, ya. Lalu tipis. Za, dia napasnya tertahan, tipis. Zo, napasnya tertahan dan tebal. 4, berdekatan dari sini dia. Karena materi sekali itu kelompoknya dibagi berdasarkan yang berdekatan. Ya, kelompoknya. Maka yang keempat itu, ujung lidah. Ya, dekat dengan apa? Dekat dengan gusi gigi seri atas. Ada 3 hurufnya, ada sa, ada da, ya. Dan satu lagi huruf to, huruf tebal ya. Ya, tada to. Untuk kelompok 2 tadi, yang ujung lidah dekat dengan ujung gigi seri bawah, itu nama kelompok sama dengan 3 makhraj huruf di dalamnya. Ya, tadi yang 2 ya. Kalau kita lihat ini yang 2. Di sini. Ini nama kelompok ini merupakan makhraj atau tempat keluar huruf untuk 3 nih. 1, 2, 3 ya. Sama nih. Maka 1 ini nama kelompok juga, makhraj juga, dan untuk 3 huruf. Ini 3 in 1, 1 for 3. Itu yang kedua ya. Kalau pertama kan berdekatan tadi. Bibirnya rapat, 2 huruf, bama. Lalu setelah itu maju 2 bibirnya ya. Setelah itu yang ketiga apa? Ujung gigi seri atas dengan bibir bagian dalam. Baik pemirsa, kita akan break sejenak. Ya, setelah kita akan lanjutkan lagi review kelompok makhraj sebelum yang ke-8. Teman-teman pemirsa, tetap di TV-mu. Kita kembali setelah break yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi ya di segmen kedua ini. Tadi sebelum berakhir di segmen pertama, kita udah jelaskan ya. Di kelompok 2 ini, mulai dari kelompok 2, nama kelompoknya ini sama dengan makhraj untuk 3 huruf. Za, sa, so. Ya. Maka sama dengan kelompok 2. Ya. Di kelompok 3 ini juga sama seperti kelompok 2. Bahwasanya nama kelompok ini merupakan makhraj untuk 3 huruf ini. Ya. Ada huruf sa, ada huruf za, dan ada huruf zo. Sa, za, zo. Ya. Seperti itu. Maka ya enak tuh. Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Hurufnya sa, makhrajnya. Za juga sama, zo juga sama. Ya. Jadi membedakan hanya sifatnya. Sifat yang sudah kita pelajari ada 5 ya. Pertama, napas berhembus, napas tertahan. Yang kedua, ketiga, tebal, merah, tipis, hitam. Yang kelima, memantul. Untuk yang 2 tadi, itu 2 pasangan ya. Yang punya kebalikannya. Napas berhembus, napas tertahan. Tipis, tebal. Untuk memantul tidak ada kebalikannya. Maka sa kita bisa rasakan. Sa. Napasnya berhembus. Lihat hurufnya, dia nggak merah ya. Maka dia tipis. Da juga sama. Napas tertahan, tipis. Zo baru tebal dan napas tertahan. Ini untuk kelompok 3 ya, sama. Lalu kelompok 4 juga sama dengan 3. Ujung lidah, gusi gigi seri atas. Ujung lidah, gusi gigi seri atas. Ya. Ini nama kelompok juga makhraj untuk 3 huruf ini. 1, 4, 3, 3 in 1. Ya. Maka ta, dal, to.
tadato. Ini tadato untuk yang 3, karena yang 4 tadato. Ujung lidah, gusi gigi seri atas. Ya, maka dengan sifatnya kita rasakan tak. Tak berarti apa? Napasnya berhembus tipis. Da kita rasakan napas tertahan, ya, lalu dia tipis. To, napas tertahan juga dia tebal. Maka enak tuh makhrajnya bisa kita rasakan tuh. Kalau satu tadi sama dan berdekatan, 2, 3, 4 sama. Satu nama kelompok untuk 3 huruf makhrajnya. Maka kalau kita lihat lagi, selanjutnya yang kelima, ya. Yang kelima ini dia dekat dengan yang keempat, yaitu apa? Ujung lidah dengan langit-langit. Ya, yang kelima ini ujung lidah dengan langit-langit. Ya, ujung lidah dengan langit-langit. Tadi keempat kan ujung lidah gusi gigi seri atas, ya. Ini ujung lidah dengan langit-langit. Jadi kalau kita perhatikan dari 1 sampai 5 ini dia secara berurutan dari mulai terluar sampai yang terdalam. Maka hurufnya ada 3 di sini. Ya, la, na, ro, ya. La, na, ro. La, na, ro. Ingat-ingat pemirsa. Tapi kalau yang ini berbeda dengan kelompok 2, 3, 4 yang tadi, ya. Kalau ini tidak ada yang sama, tapi dia berdekatan. La, ujung lidah dengan langit-langit depan, ya. Na, ujung lidah dengan langit-langit tengah. Ro, ujung lidah dengan langit-langit belakang. Ya. Jadi urutannya itu kalau kita coba jelaskan, la, na, ro, ya. Depan, tengah, belakang. La, na, ro. La, depan, langit-langit depan dengan ujung lidah. Na, tengah, ujung lidah dengan langit-langit tengah. Ro, ujung lidah, langit-langit belakang. Ya, seperti itu. Untuk sifatnya, 3-tiganya sama semua, tipis dan napasnya ditahan. Ini untuk kelompok 5. Kelompok 6. Oke, kita akan review terus, akan kita ngulang terus karena ini harus sering diulang. Kelompok 6, tengah lidah dengan langit-langit. Ya. Ujung lidahnya udah habis, Ustadz. Iya, sudah habis. Ya, ujung lidah dari tadi ujung lidah dekat tabak gigi seri bawah, ujung lidah ujung gigi seri atas, ujung lidah gusi gigi seri atas, ujung lidah langit-langit. Makanya ke-6 ini tengah lidah dengan langit. Hurufnya ada 3. Ja, sya, ya. Ada 3 semuanya, ja, sya, ya. Nah ini sama nih dengan kelompok 2, 3, 4. Semuanya sama makhrajnya sesuai dengan nama kelompoknya. Ya. Maka ja makhrajnya tengah lidah dengan langit-langit. Sya juga sama, ya juga demikian juga sama. Ya, itu untuk makhraj. Maka yang membedakan adalah ja. Ja apa? Napasnya ditahan dan tipis. Sya, napas berhembus, tipis, ya. Ya, napas ditahan, tipis. Ya. Insya Allah nanti kita akan pembahasan lagi setelah selesai. Kita akan baca lagi praktek untuk hurufnya. Baik, nah yang terakhir kemarin di episode yang lalu kita masuk ke huruf do. Ya, maka di do sini kita masuknya adalah huruf kelompok ke-7. Ya, kelompok 7. Apa nama kelompoknya? Tadi ujung lidah udah, tengah lidah juga udah. Maka sekarang di pinggir lidah atau sisi lidah, ya. Pinggir atau sisi lidah
Bertemu dengan apa? Bertemu dengan gigi geraham atas. Ya. Bertemu dengan gigi geraham atas dan hurufnya cuma satu. Do. Ya, cuma satu doang hurufnya do. Oke, insyaallah ya. Di huruf do ini karena cuma satu pasti akan mudah diingat dan jangan lupa sifatnya ya. Napasnya harus ditahan dan karakternya tebal. Baik pemirsa, alhamdulillah ya kita sudah selesai mereview kelompok yang sebelumnya. Soalnya segmen terakhir kita akan masuk ke kelompok selanjutnya insyaallah ya. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah sampai di segmen terakhir ya episode ini ya. Baik. Tadi sudah sampai kelompok 7 kita review, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke kelompok selanjutnya ya. Kelompok 8. Kelompok 8 ini, kalau kita ingat-ingat nih, ujung lidah udah habis. Tengah lidah juga udah ya. Lalu yang barusan banget yang terakhir adalah pinggir lidah. Maka tinggal bagian terakhir dari lidah itu apa? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Pangkal itu belakang ya, lidah bagian belakang dengan langit. Dengan langit. Nah, untuk 8 ini hurufnya ada 2. Ada huruf K. Ya. Ada huruf Ko. Ya. K dan Ko. Baik, sebelum itu coba kita drill dulu ya. Dua huruf ini. Kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak. Ya, saya ulangi lagi pemirsa. Kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak. Ya, seperti itu. Maka kalau saya boleh tuliskan, saya tuliskan dulu ya. Kaki kubak ya. Ini kita ulangi sampai 4 kali ya. Ya, kita ulangi. Kaki kubak ya. Kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak ya. Itu untuk huruf K. Lalu huruf Ko kita akan masuk ya. Kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak ya. Ini kita juga ulangi 4 kali ya. Kita ulangi lagi. Kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak. Nah, dari dua huruf ini kita bisa rasakan nih perbedaannya ya. Kalau K kayaknya tipis Ustadz, betul. K itu tipis. Nah, kayaknya tidak perlu mengangkat pangkal lidah. Ya, karena ketika huruf tebal, maka pangkal lidahnya harus terangkat. Ya, K tipis, K ya, K kita bisa rasakan tuh. Selain keluar dari pangkal lidah dan langit-langit, pangkal lidahnya dia tidak terangkat karena dia tipis. Ko, ya, itu tebel. Kalau kita tahu nih, K itu yang bagian atasnya, ya, pangkal lidah langit-langit bagian atas. Kalau ko bawahnya, ya, K ko, K lebih luar, ko lebih dalam. Ya, nanti kalau ko itu pangkal lidah dengan langit-langit dekat dengan tenggorokan. Ya. Ko ya. Gitu. Maka kita lihat di sini, maka sifatnya kalau ko berarti tebal. K tipis, ko tebal. Untuk K, jangan lupa juga dia napasnya berhembus. K ya, berhembus dia. Kalau ko tertahan. Ko. Koki kubako. Nah, ada lagi tuh. Bako. Apa dia? Mantul. Nah, ya, seperti itu. Maka kalau di sini perbedaannya sudah sangat kelihatan.
Ya, dari makhraj dia tidak sama, berbeda tapi bedanya dikit, tetanggaan dia. Kalau ka dia di atasnya, kok dia di bawahnya. Kalau ka ya di pangkal lidah sama langit-langit bagian atas, maka untuk kok pangkal lidah dengan langit bagian bawah, ya dekat dengan tenggorokan. Alhamdulillah pemirsa ya. Insyaallah di episode selanjutnya kita akan latihan ya ayat-ayat yang di dalamnya ada huruf ka dan ko beserta huruf-huruf yang telah kita pelajari. Berarti kita inventarisir nih ya. Kita tulis huruf apa aja yang sudah kita pelajari nih. Masya Allah ya. Huruf yang pertama huruf apa? Ba, ma, wa, fa nih kita tulis lagi. Ya. Ba, ma, wa, fa ya. Udah dapat gitu. Yang kedua za, sa ya. Ada huruf so. Ya. Lalu yang ketiga sa, za, zo ya. Sa, za ya. Ada huruf zo. Ya. Lalu selanjutnya yang keempat dia ada huruf ta, da, to. Dato. Nomor 5 dia ada lanaro ya. Lanaro. Nomor 6 dia ada jashaya. Syaya ya. Kelompok 7 dia ada cuma satu huruf do. Dan terakhir kita baru pelajari adalah huruf ka dan ko. Ya, ka dan ko. Maka insyaallah di episode selanjutnya kita akan lagi langsung mengupas Al-Quran untuk membahas huruf-huruf yang telah kita pelajari insyaallah. Baik pemirsa, tanpa terasa alhamdulillah kita telah berada di akhir episode. Ya, yang intinya adalah jangan pernah kita bosan untuk mengulang, karena dengan proses mengulang itu akan membuat kita semakin mudah untuk memahami, menghafal dan menguasai bacaan Al-Quran insyaallah. Baik pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada ilmu bisa diambil dari Allah Subhanahu wa taala, pada salah ucap, salah sikap itu berasal dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Itu saya sampaikan. Sekali lagi, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bila haq wa khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.